Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata banjir di Aceh. Disampaikan melalui narasi untuk menggambarkan perasaan dan perjuangan para korban. Tidak bermaksud melebih-lebihkan, menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai bentuk empati dan kepedulian kemanusiaan. Mari kita simak kisahnya. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Bukan hujan biasa. Ia datang seperti membawa amarah yang tak kami mengerti. Di desa kecil kami, di Pidijaya, Aceh, air turun dari gunung dengan kecepatan yang tak memberi waktu untuk berdoa lebih lama. Aku masih ingat jelas suara itu. Suara tanah yang runtuh. Suara air bercampur lumpur yang menghantam rumah-rumah kami. Seakan ingin menghapus semua kenangan yang pernah kami bangun. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat pulang, tempat dua anak kecilku belajar tertawa, tempat kami saling menguatkan dalam keterbatasan. Perlahan tenggelam oleh lumpur, tak ada waktu menyelamatkan apapun. Foto kenangan, pakaian, perabotan, semuanya kalah cepat dari lumpur yang naik sampai dada. Aku hanya sempat menggendong anak bungsuku, sementara anak sulungku menangis ketakutan. Tangannya gemetar memeluk leherku. Ayah, rumah kita kenapa? Pertanyaan polos itu menusuk lebih dalam daripada dinginnya air banjir. Aku tak mampu menjawab. Bagaimana mungkin seorang ayah menjelaskan pada anak kecil bahwa rumahnya sudah tiada, bahwa tempat tidurnya sudah tertimbun lumpur, bahwa mulai malam itu, hidup kami berubah selamanya. Kini kami tinggal di tenda pengungsian, di bawah terpal tipis yang tak mampu menahan dingin malam. Anak-anakku tidur beralaskan tikar, berbantal tas seadanya. Setiap malam, aku terjaga, bukan karena suara hujan, tapi karena rasa takut di dada. Besok kami makan apa? Masa depan anak-anakku bagaimana? Aku mencoba kuat. Di depan anak-anakku, aku tersenyum. Aku bilang, kita baik-baik saja. Padahal di dalam hati, aku menangis tanpa suara. Sabekai, rasanya hancur ketika tak bisa memberi apa-apa. Selain pelukan dan doa, aku tak meminta kasihan. Aku hanya ingin dunia tahu, di balik angka korban banjir, ada anak-anak yang kehilangan rumah, ada orang tua yang kehilangan harapan, dan ada ayah yang setiap malam bertanya pada Tuhan, apakah esok masih ada kekuatan untuk bertahan? Namun di tengah lumpur dan kehilangan ini, aku belajar satu hal. Selama anak-anakku masih bisa memanggilku ayah, aku belum sepenuhnya kalah. Ya Allah, jika cobaan ini adalah ujian, berilah kami kekuatan. Jika ini adalah teguran, ampunilah kami. Rumah kami boleh hilang, harta kami boleh lenyap, tapi jangan kau ambil harapan kami, karena kami ingin bangkit, palen-palen, dengan air mata, dengan keyakinan bahwa setelah banjir sebesar apapun, pasti ada pagi yang masih mau menerima kami. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa bau kopi dari dapur, tanpa lantai dingin yang biasa menyentuh telapak kaki. Aku terbangun di dalam tenda pengungsian. Atapnya terbuat dari terpal biru, robek di beberapa sisi, meneteskan air embun ke wajah anak-anakku yang masih terlelap. Aku memandangi mereka lama. Dua anak kecilku tidur berpelukan. Wajah mereka pucat, mata mereka bengkak karena semalaman menangis. Biasanya pagi adalah waktu paling damai. Tapi pagi ini, aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Aku keluar tenda, di sekelilingku, wajah-wajah yang sama lelahnya denganku. Ibu-ibu duduk termenung, bapak-bapak menunduk tanpa bicara. Semua kehilangan, tapi tak tahu harus mengadu ke siapa. Aku berjalan kembali ke arah desa. Langkah kakiku berat. Setiap inci tanah yang kulewati pernah menjadi bagian dari hidupku. Rumah yang dulu berdiri sederhana, kini tak lebih dari gundukan lumpur coklat. Tak ada dinding, tak ada pintu, tak ada sisa kenangan. Aku berdiri lama di sana. Air mataku sudah terlalu lelah untuk jatuh. Siang hari, anak sulungku mendekat. Tangannya kecil, memegang bajuku yang masih basah oleh lumpur. Kapan kita pulang ke rumah? Aku pun terdiam. Kata-kata berhenti di tenggorokan. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa rumah itu sudah tak ada, bahwa tempat ia biasa bermain telah dikubur oleh lumpur dan air? Aku hanya memeluknya. Sanggar, rumah kita rusak nak, tapi ayah masih ada. Dia mengangguk, meski aku tahu dia belum mengerti. Malam itu, ia menangis dalam tidur, memanggil ibunya, memanggil rumahnya. Dan aku hanya bisa menepuk punggungnya sambil menahan air mata. Malam
Malam di pengungsian terasa tak ada ujung. Angin dingin menyelinap masuk dari sela tenda. Anak bungsuku menggigil. Aku lepaskan bajuku. Kuselimuti tubuh kecilnya. Biarlah aku kedinginan. Asal mereka bisa tidur. Di kejauhan, terdengar suara hujan lagi. Dadaku langsung sesak. Trauma itu kembali. Aku duduk bersandar, menatap langit yang tak terlihat, lalu berbisik pelan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jangan kau ambil rasa aman dari anak-anakku. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Tak sanggup menjadi ayah yang kuat. Hari demi hari berlalu, bantuan pun datang. Tapi luka di hati tidak bisa diobati dengan nasi dan selimut. Aku melihat anak-anakku berubah. Mereka tak seceria dulu. Tertawa mereka kini cepat hilang. Mata mereka lebih sering bertanya daripada berharap. Sebagai ayah, aku belajar menelan rasa malu. Saat harus mengantre bantuan, belajar menunduk. Saat tak bisa memberi apa yang mereka minta. Aku ingin marah. Aku ingin menjerit. Tapi aku sadar, amarah tak akan membangun rumah kembali. Jadi, aku memilih diam, menjadi kuat dengan cara paling sunyi. Suatu sore, aku kembali ke bekas rumah. Kutelungkupkan tangan ke lumpur yang mulai mengering. Disitulah dulu kami sholat. Disitulah anak-anakku belajar berjalan. Disitulah kami bermimpi tentang masa depan. Kini semua terkubur. Aku menengadah. Mataku basah. Kalau hidup ini harus dimulai dari nol lagi. Beri aku kesehatan. Beri anak-anakku masa depan. Dan jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Aku pulang ke tenda dengan langkah berat. Tapi hatiku sedikit lebih tenang. Karena aku tahu selama masih ada doa, masih ada harapan. Hari itu matahari terik, tapi dingin di dadaku tak juga hilang. Aku duduk di depan tenda pengungsian, menatap tanah kosong, tanpa tahu harus memikirkan apa lagi. Tenagaku habis, bukan karena bekerja, tapi karena terus berpura-pura kuat. Setiap hari aku berkata pada anak-anakku, ayah baik-baik saja. Padahal di dalam hati, aku merasa kosong, seperti rumah kami yang sudah rata dengan tanah. Aku melihat anak-anak lain bermain, anak sulungku hanya duduk diam, matanya mengikuti mereka, tapi kakinya tak melangkah. Aku malu, katanya pelan. Satu kalimat itu meruntuhkan sisa kekuatanku. Anak kecil seharusnya tidak mengenal rasa malu, karena miskin. Tidak seharusnya tahu rasanya kehilangan rumah, tapi banjir memaksa mereka tumbuh terlalu cepat. Malamnya, aku duduk sendirian di luar tenda. Angin meniup terpal hingga berisik, seperti suara hatiku yang kacau. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, ya Allah, kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan menjaga mereka? Air mataku jatuh. Bukan tapi seperti luka yang sudah terlalu lama disimpan. Aku merasa gagal sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung. Sebagai aku menunduk lama, tangan gemetar. Dalam diam, aku hampir putus asa. Tapi lalu, dari dalam tenda, terdengar suara kecil memanggil. Suaranya lemah, penuh harap. Aku menghapus air mata, masuk tenda. Anak bungsuku membuka mata, tangannya kecil, mencari tanganku. Aku menggenggamnya erat. Di saat itulah aku sadar, aku boleh lelah, aku boleh menangis, tapi aku tidak boleh menyerah. Karena di genggaman kecil itu, ada hidup yang masih percaya padaku. Hari-hari di pengungsian berjalan lambat, seperti waktu ikut lelah bersama kami. Bantuan datang silih berganti, beras, mie instan, selimut. Kami bersyukur, sangat bersyukur. Tapi ada hal yang tidak bisa dibawa oleh truk bantuan. Rasa aman, rasa punya rumah, rasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Aku berdiri mengantre berjam-jam, di bawah terik matahari. Anak-anakku menunggu di tenda. Lapar, Lila, dan diam. Saat menerima bantuan, aku bukan karena tak sopan, tapi karena hatiku perih. Aku tidak pernah bermimpi hidup seperti ini. Mengulurkan tangan, bukan untuk bekerja, tapi untuk bertahan hidup. Kami makan bersama di depan tenda, nasi dengan laksarannya. Anak sulungku menatap makanannya lama, lalu berkata pelan, ayah, besok kita masih di sini. Aku terdiam. Aku ingin berkata, tidak, nak, kita akan pulang. Tapi aku tak ingin berbohong. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, man. Air matanya jatuh ke nasi. Malam itu adalah malam paling sunyi. Langit gelap tanpa bintang.
tenda terasa makin sempit. Tangisan anak-anak terdengar dari berbagai arah. Seperti doa yang tersesat, anak bungsuku demam. Tubuhnya panas. Napasnya pendek. Aku panik. Aku menggendongnya. Berjalan ke tenda medis dengan langkah gemetar. Di sana, aku berdiri lama, menunggu giliran, sambil terus memeluk tubuh kecil yang semakin lemas. Dalam hati, aku berteriak, "Ya, aku sudah kehilangan rumah. Jangan kau ambil anakku." Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di samping anak-anakku, menjaga mereka satu persatu. Seperti takut, kalau aku lengah, aku akan kehilangan segalanya. Menjelang subuh, angin dingin masuk ke tenda. Anak sulungku terbangun. Kalau nanti kita punya rumah lagi, aku mau tidur di lantai saja. Asal kita bersama. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Seorang anak kecil sudah belajar menurunkan mimpinya, hanya agar ayahnya tidak sedih. Aku memeluk mereka berdua. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di saat orang lain terlelap, aku berdoa dalam sunyi, agar besok masih ada kekuatan, agar aku tidak runtuh di depan anak-anakku. Karena kalau aku jatuh, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu, pagi itu datang dengan sunyi. Tidak ada kabar baik, tidak ada kepastian. Aku duduk di depan tenda, menatap matahari yang terbit di atas desa yang tak lagi punya bentuk. Bekas rumah kami sudah mulai mengering, lumpur, mengeras, seperti kenangan yang tak bisa lagi diselamatkan. Anak-anakku masih tidur, wajah mereka kurus, kulit mereka pucat, tapi napas mereka masih ada. Aku bersyukur meski hatiku remuk. Aku membelai rambut mereka satu persatu. "Ayah, di sini," bisikku. Pelan, meski aku sendiri tak yakin berapa lama lagi aku sanggup kuat. Sabakai, aku tidak takut lapar, aku tidak takut tidur di tanah. Yang paling aku takuti adalah melihat anakku tumbang tanpa mimpi karena kemiskinan dan bencana. Hari itu anak sulungku bertanya lagi dengan suara yang lebih dewasa dari usianya. "Ayah, kalau ayah capek, ayah boleh nangis kan?" Pertanyaan itu membuat duniaku berhenti. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di depannya. Bukan tangis keras, bukan jeritan, hanya air mata jatuh. Tempest yang anak kecil itu memeluk ayahnya yang sedang hancur. "Ayah, jangan pergi." Aku sama adik takut. Kalimat itu menghancurkan hatiku sepenuhnya. Aku memeluk mereka berdua, erat, senggar, seperti ingin menyatukan tubuh kami, agar tak ada lagi yang bisa merenggut. Malam terakhir di pengungsian itu, aku menatap langit lama. Aku tidak minta kaya, aku tidak minta bahagia berlebihan. Aku hanya berdoa, "Ya, kalau hidup ini terlalu berat untukku, jangan kau beratkan hidup anak-anakku. Kalau ayahnya ini harus terus terluka, biarlah mereka kelak hidup tanpa rasa takut. Jika suatu hari nanti, anak-anakku membaca kisah ini, aku ingin mereka tahu, ayahmu pernah kehilangan segalanya. Rama, harta, harga diri, tapi ayahmu tidak pernah kehilangan cinta. Kami pernah tidur di tenda, pernah lapar, pernah hampir menyerah. Namun, kami bertahan. Dan jika suatu hari, air mata ini menjadi saksi, kami bukan lemah. Kami hanya manusia yang sedang diuji dengan cara paling kejam. Jika cerita ini sampai ke hati Anda, mungkin bukan karena indah kata-katanya, tapi karena ini adalah kisah nyata tentang manusia yang sedang bertahan. Kami tidak meminta banyak, kami hanya menitipkan doa agar Aceh yang terluka ini diberi kekuatan, agar anak-anak kami masih punya masa depan, meski rumah mereka telah hilang. Jika hari ini Anda masih bisa pulang ke rumah, masih bisa memeluk keluarga, tolong ingatlah kami dalam satu doa singkat sebelum tidur. Dan jika Anda peduli, jika hati Anda tergerak oleh kisah ini, dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi kami. Silakan subscribe, bukan untuk popularitas, tapi agar kisah-kisah seperti ini tidak hilang ditelan sunyi. Silakan like sebagai tanda bahwa kami tidak sendiri. Dan jika berkenan, tinggalkan komentar, doa, atau pesan dukungan, karena bagi kami satu kalimat baik bisa menjadi penguat hidup di tengah bencana. Termak telah meluangkan waktu mendengarkan luka kami. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan perlindungan, kasih, dan ketenangan hidup. Amin. Ya Rabbal
alami dari kami yang sedang belajar bangkit di tanah Aceh yang terluka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.